Tidak semestinya HP kecil itu tidak nyaman digunakan. Contoh Sony Xperia X-T2 Compact yang sudah aku pakai ini kurang lebih 1 bulanan. Nah, selama menemani Google Pixel 4 XL ku ini, HP ini kerasa nyaman banget untuk dipakai sebagai HP sekunder. Dan di videoku kali ini, aku akan berbagi user experience-ku selama aku pakai Sony Xperia X-T2 Compact ini. Tidak banyak orang yang suka HP berukuran kecil atau compact dengan alasan kurang nyaman bila digunakan untuk bermain game atau nonton film. Ya, pendapat itu bisa saya benarkan sih, karena bisa saya rasakan sendiri di penggunaanku selama pakai Sony Xperia X-T2 Compact ini. Buat nonton film atau bermain game, HP ini memang kurang nyaman karena layarnya yang berukuran kecil. Tapi hal itu tidak menjadi masalah yang besar bagi aku. Tetap enjoy sambil sandaran, sambil baring, tetap nyaman banget dipegang satu tangan sambil nonton film di YouTube ataupun layar kaca 21 kesukaanku. Apalagi kalau dipakaikan headset Bluetooth. Mantap bener. Tangan tidak terasa pegel walaupun berlama-lama pegang X-T2 Compact ini. Karena di samping kecil, bobotnya pun ringan. Berbeda kalau aku buat main game, ya aku tidak menyangkal ya, ukuran layar kecil memang tidak nyaman dipakai buat main game. Tapi tidak masalah, toh sejatinya HP ini adalah HP sekunder. Lagi pula aku tidak terlalu suka bermain game. HP ini lebih sering aku pakai untuk multitasking, browsing, sosial media, chatting, dan kegiatan ringan lainnya. Apalagi dalam kondisi urgent, bila Google Pixel 4 XL ku ini mengalami lowbat, X-T2 Compact ku ini yang bisa menolongku untuk memberikan nyawa kedua untuk tetap bisa beraktivitas di dunia maya. Ya, karena sebagian besar duniaku adalah dunia maya dan edit video. Ya, maklum aja ya, aku adalah konten kreator yang belum sukses nih. Masih sangat panjang perjalananku untuk menuju kesuksesan. Ya, memang masih butuh dukungan dari teman-temanku untuk bisa bantu supaya channel ini bisa berkembang lagi ya. So, bagi kalian yang nonton video ini yang belum subscribe dan baik hati, silakan aja klik tombol subscribe-nya dan icon loncengnya. Yuk lanjut aja ke topiknya lagi. Untuk desain di X-T2 Compact ini hampir mirip di X-T2 biasa ya. Hanya peletakan kamera dan lampu flash serta fingerprint aja yang berbeda. Nah, di sini kalian bisa lihat ya perbedaan dimensi, bobot, dan bahan material dari kedua HP ini juga berbeda. X-T2 menggunakan material kaca, sedangkan X-T2 Compact menggunakan bahan material plastik. X-T2 Compact lebih tebal daripada X-T2 biasa, dan bobot di X-T2 biasa adalah 190 gram, sedangkan di X-T2 Compact lebih ringan, yaitu 168 gram. SoC yang digunakan di X-T2 Compact ini masih sangat powerful, mengingat HP ini menggunakan Snapdragon 845 dengan fabrikasi 10 nanometer, didukung dengan RAM 4GB dan internal storage 64GB, dan sudah UFS 2.1. Sejarahnya HP ini adalah mantan flagship 2018. Tentunya sudah tidak diragukan lagi kinerja dari HP ini. Punya sertifikasi tahan debu dan air, serta NFC sudah pasti fitur yang wajib ada di sebuah HP flagship. Tapi sekali lagi saya tidak menyarankan HP ini untuk dicelupkan ke dalam air, hanya untuk sekedar mengetes. Meskipun HP ini pressure-nya masih naik. Karena sertifikasi tahan air hanya berlaku 1 tahun garansi, dan selebihnya adalah bonus jikalau HP kalian masih tahan air. Dan alasan yang kedua, HP ini adalah HP bekas. Kita nggak tahu seperti apa pemakaian dari user yang sebelumnya. So, jangan coba-coba dicelupkan ke dalam air, kecuali kalau kalian nekat dan mau menanggung resikonya sendiri. Dari awal unboxing saya sangat puas banget karena dapat unit yang super mulus like new.
dan warna sesuai pesanan. Nah, kalau kalian belum lihat videonya, linknya saya taruh di atas atau di bawah deskripsi. Layar X1 Compact ini menggunakan teknologi IPS LCD dengan resolusi Full HD+ dan kerapatan pixel 483 ppi serta dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Meskipun masih menggunakan IPS LCD, tapi layarnya masih terlihat tajam. Punya warnanya vivid, kontras yang bagus, detailnya juga tajam. Juga punya warna hitam yang pekat. Karena layar di HP ini sudah menggunakan Triluminos display dari Sony yang hampir mirip dengan Super AMOLED-nya Samsung. Untuk tampilan UI di X1 Compact ini layaknya seperti HP Sony limbah Jepang pada umumnya. Banyak sekali bloatware aplikasi bawaan yang berbahasa Jepang. Karena unit yang saya pakai ini adalah versi Docomo. Tapi tenang saja, semua aplikasi bawaannya bisa dihapus atau dinonaktifkan. X1 Compact ini adalah versi terakhir yang bisa berganti tema sesuai selera kita. Dan kita bisa mengunduh tema resmi dari Sony di Play Store. Baterai yang digunakan di X1 Compact ini tergolong kecil, hanya 2870 mAh. Ya, sesuai dengan ukuran bodinya yang kecil juga ya. Dalam pemakaian keseharianku, HP ini bisa awet seharian. Apalagi kalau kita menonaktifkan notifikasi aplikasi yang tidak kita gunakan, dan juga mengaktifkan mode stamina yang ada di HP ini. Untuk urusan audio, HP ini punya dua speaker stereo Dolby Atmos. Suara yang dihasilkan di HP ini cukup kencang, tapi menurutku masih standar saja ya, karena bassnya kurang nendang. Tapi masih cukup enak didengar walaupun disetting di volume yang full. Dan ini dia suara yang dihasilkan dari Sony X1 Compact ini. HP flagship tentunya harus punya skill kamera yang bagus. Begitu juga hasil kamera yang dihasilkan Sony X1 Compact ini. Punya lensa kamera sebesar 19 megapiksel lensa wide, PDAF laser autofocus, dan bisa merekam video 4K per 30 fps. Hasil gambar yang dihasilkan kalau menurutku masih available di tahun 2022 ini, dan masih bisa bersaing dengan HP di harga 1 jutaan. Punya detail yang cukup bagus, warna natural dengan saturasi yang agak ditingkatkan, dan punya dynamic range yang cukup luas. Asal foto diambil dalam kondisi banyak cahaya dan dalam kondisi outdoor. Dan untuk kamera depannya, X1 Compact ini punya lensa sebesar 5 megapiksel lensa wide dan hanya bisa merekam video dengan resolusi Full HD saja. Dan kalau menurutku, hasil foto kamera depannya kurang konsisten dalam pengambilan gambar, apalagi shoot foto orang. Kadang punya detail dan warna akurat, tapi terkadang juga miss detail, apalagi kalau kondisi minim cahaya. Oke, ini adalah hasil kamera depan Sony X1 Compact dan aku rekam dengan resolusi Full HD per 60 fps. Bagaimana menurut kalian? Apakah hasil videonya cukup stabil? Nah, kalau di viewfinder ini masih cukup stabil ya. Dan ini masih kondisi hujan, kita bisa lihat. Set. Nah, itu rintik-rintik. Nah, itu rintik-rintik masih hujan ya. Jadi ini sekalian aku rekam hujan-hujanan, sekalian ngetes apakah Sony X1 Compactku ini masih tahan air. Dan yang pasti dia kan sudah memiliki fitur rating IP68, jadi tahan air dan debu.
Tapi kalian jangan coba-coba untuk celupin ke dalam air, karena ini HP bekas. Oke, segitu aja. Nah, itulah tadi user experience-ku mengenai Sony X-Z2 Compact ini. Untuk kesimpulan video ini adalah HP ini masih sangat worth it banget untuk dipakai sebagai HP kedua saja. Apalagi kalau kalian pecinta HP compact. X-Z2 Compact ini sangat layak dipertimbangkan mengingat harganya yang sangat murah tapi masih punya spesifikasi yang gahar. Pengoperasian dengan satu tangan nyaman, memiliki bobot yang ringan dan mudah ditaruh saku celana. Kecil-kecil ganas. Ya, mungkin itu adalah julukan yang pas dari HP ini. Saya Bramasta, undur diri dan sampai ketemu di video berikutnya.